Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu mau coba bahas untuk latihan soal yang tadi sudah diberikan. Nah, yang pertama yaitu 8 pangkat min 10 per 3. Pangkat min 10 per 3 dipangkatin lagi 2 per 5. Nah, kalau ada pangkat dipangkatin gini, berarti pangkatnya dikali. Jadi 8 pangkat min 10 per 3 dikali 2 per 5. Ini kita coret, kita sederhanakan ya. Ini jadi 2 sama dengan 8 pangkat min 2 kali 2 min 4. 4 per 3 dikali 1, yaitu 3. Gitu ya. Nah, 8 ini itu kan sama aja kayak 2 pangkat 3 kan. Jadi 8 di sini kita ubah jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 pangkat min 4 per 3. Ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali. Jadi 2 pangkat 3 dikali min 4 per 3. Ini dicoret, sisanya 2 pangkat min 4. Sama dengan, biar jadi pangkat positif, 1 per 2 pangkat 4. Sama dengan 1 per 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Gini ya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk yang nomor 2. 5 akar 3 ditambah akar 200 dibagi akar 50. Bentuk pembagian ini akan kita kerjakan terlebih dahulu. Ya. Nah, bentuknya Ibu ubah jadi 5 akar 3 ditambah akar 200 per akar 50. Sama dengan 5 akar 3 ditambah, ini ada akar pembagian kayak gini ya, kita gabungin jadinya. Akar 200 dibagi 50. Nolnya dicoret, 20 bagi 5 sama dengan 5 akar 3 ditambah akar 20 bagi 5, 4. Maka hasilnya 5 akar 3 ditambah 2. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, untuk nomor 3. Digital marketing adalah, nomor 3 ini masih merasionalkan ya. 7 per 2 min akar 3. Cara merasionalkannya dengan dikali kebalikan dari si penyebutnya atau kebalikan dari yang bawah ini. Jadi dikali dengan 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Ini kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. 7 dikali 2 plus akar 3 per, ingat, kalau misalnya ada bentuk A plus B dikali A min B, atau kebalikannya A min B dikali A plus B, itu hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kan bentuknya sama kayak yang ini ya. Cuman ini dikurang dulu. A min B, 2 dikurang akar 3 dikali 2 plus akar 3. 2 ini sebagai A, akar 3 ini sebagai B. Maka rumus A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti 2 kuadrat min B kuadrat berarti akar 3 kuadrat. Sama dengan 7 dikali 2 plus akar 3 per 2 kuadrat itu 4 dikurang. Ingat, kalau ada akar dikuadratkan hasilnya angka itu sendiri. Jadi akar 3 kuadrat hasilnya 3. Sama dengan 7 dikali 2 plus akar 3 ya. 4 kurang 3 hasilnya 1. Jadi hasilnya 7 dikali 2 plus akar 3. Nah, ini kita kali pelangi. 7 kali 2 itu 14. 7 dikali plus akar 3, ya plus 7 akar 3. Gitu ya.
Ini pembahasan untuk yang nomor 3. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Digital marketing adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital. Tujuan dari pemasaran ini adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target pelanggan secara efisien, personal, dan relevan. Pemasaran digital ini memadukan teknik serta pengetahuan dalam psikologi pasar dan teknologi. Nah, intinya di sini. Seorang manajer pemasaran produk kosmetik ingin memasang iklan di YouTube, ya. Rincian biaya per hari pemasangan iklan tersebut adalah 150.000 untuk 3 hari pertama. Berarti biaya pemasangan iklan di YouTube untuk 3 hari pertama, maksudnya hari pertama, kedua, dan ketiga, ini 150.000. Jadi total biaya untuk pemasangan iklan 3 hari pertama itu 150.000, ya. Terus 150.000 ya. Oke. Nah, lalu 50.000 per hari untuk 4 hari berikutnya. Berarti 50.000 per hari itu berarti 4, 5, 6, 7. Nah, berarti untuk hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, kan 4 hari berikutnya ya. Ini biayanya 50.000, ya. Ini juga 50.000. Ini juga sama, gitu ya. Nah, terus di sini dibilang 30.000 per hari untuk hari-hari berikutnya. Berarti untuk hari ke-8 dan seterusnya itu biayanya 30.000 per hari, biaya pemasangan iklannya. Nah, terus selanjutnya katanya, jika perusahaan menyiapkan dana untuk iklan 490.000, berarti budgetnya 490.000. Gitu ya. Jadi dengan uang 490.000 ini akan terpasang iklan selama berapa lama sih gitu ya. Tuh, yang tanyain kan harinya. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini teman-teman, kita hitung. Kan 150.000 untuk 3 hari pertama, berarti 150.000 ya, ditambah. Terus hari selanjutnya per harinya 50.000. Dibilang 4 hari berikutnya, berarti 50.000 dikali 4. Gitu ya. Ditambah hari selanjutnya katanya 30.000 ya. 30.000 dikali, nggak tahu nih cukup uangnya sampai berapa hari gitu ya. Oke, nah budgetnya ini nggak lebih dari 490.000. Tulisannya kelihatan nggak ya? Gitu ya. Nah kurang lebih kayak gini lah. Oke, 150.000 ditambah 50.000 kali 4 ini 200.000 ditambah 30.000 dikali H ya. H ini maksudnya dengan budget yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, 30.000 ini mampu mengiklankan berapa hari gitu ya. Terus dikurang 490.000. Oke, ini kita jumlahkan ya. Jadi 350.000 ditambah dalam kurung 30.000 dikali H kurang dari 490.000. Jadi budgetnya ini nggak akan melebihi uang yang dimaksimalkan untuk pembayaran iklan itu gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari nilai H-nya nih pertama-tama. Untuk mencari nilai H, 350.000-nya kita pindah ke sana. Jadinya kan 30.000 dikali H kurang dari 490.000. Ini kan penjumlahan ya, berarti di sini dikurang 350.000 gitu. Berarti di sini 30.000 dikali H kurang dari, ini dikurangin nih 490 dikurang 350 itu hasilnya 140.000. Karena kita mau cari nilai H, berarti 30.000-nya kita pindah. Berarti H
kurang dari sama dengan 140.000 dibagi 30.000. Tuh 234 coret, tuh 234 coret. 14 bagi 3. 14 bagi 3 itu kurang lebih 4 ya, 4, sekian. Gitu. Karena kita nggak bisa 5, karena kalau misalnya 5 itu kan 15 harusnya. Berarti melebihi budget, berarti nggak bisa nih. Berarti yang kita ambil hanya 4 hari aja. Nanti ada kembaliannya gitu ya. Jadi untuk yang 30.000 ini bisa terpasang selama 4 hari gitu, sesuai budget. Yang ditanya berapa hari iklan tersebut terpasang di YouTube itu, gitu kan? Nah, pertama-tama 150.000 ini kan 3 hari, berarti 3 ditambah. Nah, biaya yang 50.000 ini tadi katanya 4 hari berikutnya, berarti 4 hari ditambah 4, ditambah yang 30.000 itu 4 hari juga. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11. Jadi jawabannya 11. Contoh soal yang nomor 4 gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu mau bahas nomor 5 ya. Pak Andi memiliki sebidang tanah yang akan ditanami timun, tomat, dan apel. Kebun tersebut ditanami timun 1/4 bagian dan tomat 1/3 bagian. Berarti dijumlah ini 1/4 ditambah 1/3 sama dengan, kita jumlahin ya, boleh disamakan penyebutnya, boleh dikali silang gitu. 1 kali 3 itu 3, ditambah 1 kali 4 itu 4, per 4 kali 3, 12. Sama dengan 7/12. Kalau kalian mau pakai cara yang penyebut, hasilnya akan sama ya, 7/12. Nah, yang ditanyain dan sisanya ditanami apel. Yang ditanyain itu luas tanah yang ditanami apel. Berarti setelah dapat penjumlahan lahan dari timun dan tomat, kita kalikan aja. 7/12 dikali dengan luas kebunnya Pak Andi, 12.000 meter persegi. Gitu ya. Ini coret jadi 1, jadi 7 kali 1, 7, tambahin nolnya 3. 7.000 meter persegi. Jadi, luas lahan yang ditanami timun dan tomat adalah 7.000. Yang ditanyain kan luas tanah yang ditanami apel. Berarti seluruh luas kebunnya kan 12.000 kan? Berarti 12.000 dikurang 7.000. Gitu ya. Sama dengan 5.000 meter persegi. Untuk nomor 5 ya. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. Nah, ini ada pola bilangan ya, pola susunan bilangan. Untuk pola pertama, ini titik lingkarannya ada 1. Untuk suku kedua, ada 4. Suku ketiga ada 9, keempat ada 16, dan kelima ada 25. Kalau kita perhatikan, pola itu dapat membentuk rumus UN sama dengan N kuadrat. Misal, yang ditanyain U4 nih, berarti suku keempat. U4 sama dengan tadi rumusnya N kuadrat. Ya, berarti 4 kuadrat. 4 kuadrat itu kan 16. Benar kan? Ada 16 gitu ya. Nah, ini yang ditanyain suku ke-12. Berarti U12 sama dengan 12 dikuadratkan. Hasilnya 144. Gini ya. Untuk rumus yang ini berlaku hanya untuk pola bilangan persegi ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 7. Oke. Pada bulan Januari 2021, Ria menabung sebesar 3.000. Di sini ya, katanya dia nabung pertama-tama 300.000. Terus di suatu bank kemudian 300.000 di suatu bank, sorry. Kemudian Ria menabung di bulan Februari dan Maret di tahun yang sama, berarti setelah Januari kan Februari ya. Dia nabung 700.000.
Terus nabung 1.100.000. Oke. Dan seterusnya. Jumlah tabungan Ria selama 1 tahun adalah, oke, yang ditanyain jumlah. Berarti rumusnya teman-teman untuk nomor 7 ini, XN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1B. Gitu ya. Pakai rumus yang ini nih nomor 7. Yang ditanyain kan jumlah tabungan Ria selama 1 tahun. 1 tahun itu kan 12 bulan, berarti S-nya S12. Sama dengan, karena N-nya 12, berarti 12 per 2 dikali 2A. A itu suku pertama. Suku pertamanya ini, berarti A dikali 300.000. Ya. Terus ditambah N-1, N-nya 12 dikurang 1 dikali B. B itu selisih, teman-teman. Ya, B itu beda atau selisih. Cara mencarinya U2 dikurang U1. U2-nya kan 700.000, ya kan? Dikurang U1-nya 300.000. Gitu. Nah, ini dikurang jadi hasilnya 400.000. Gitu ya. Berarti dikali dengan 400.000. Gitu. S12 sama dengan, ini kita 12 dibagi 2 ya. 6 berarti 2 kali 300.000 itu 600.000. Ditambah 12 kurang 1, 11. 11 dikali 400.000. Oke. Sama dengan 6 dikali 600.000 ditambah 11 dikali 4, 44 kan? Nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4.400.000. Kerjain dulu yang dalam kurung ya. S12 sama dengan 6. 600.000 ditambah 4.400.000. Berarti 5 juta. Gitu. Oke, kali ini 5 juta dikali 6. 6 kali 5 ini 30. Nolnya ada 6. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Ini hasilnya. Jadi jumlah tabungan Ria selama 1 tahun adalah 30 juta rupiah. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 8 ya. Untuk nomor 8 ini kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalian bisa baca dulu soalnya ya. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan waktu pembangunan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 30 hari. Waktu. Di sini pekerja ya. Katanya dengan waktu 30 hari butuh pekerja 10 orang. Gitu. Nah, di soalnya, jika arsitek tersebut menginginkan gedung tersebut selesai dibangun dalam 10 hari. Berarti yang ditanyain 10 hari nih, butuh berapa pekerja? Misalnya kita simbolkan dengan N misalnya. Karena soal yang ini menggunakan perbandingan berbalik nilai ya. Karena semakin banyak pekerja, maka akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, bukan malah semakin banyak juga gitu. Jadi 30 per 10 sama dengan, karena berbalik nilai ini dibalik. Jadinya N per 10. Ini coret nolnya ya, kita kali silang. 3 dikali 10 itu 30, sama dengan 1 dikali N itu N. Maka N-nya sama dengan 30. Ini untuk soal nomor 8 ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 9 ya teman-teman. Irsyad menabung di bank sebesar 500.000 dengan suku bunga 8% per tahun. Oke, 500.000 itu tabungan awalnya ya berarti ya, 8% per tahun. Tabungan Irsyad saat diambil adalah 620.000. Yang ditanyain lama Irsyad menabung. Oke. Rumus untuk mencari lama Irsyad menabung ini yaitu I sama dengan P
dikali R dikali T per 12. Ya teman-teman ya. Nah, I ini bunga, P ini tabungan awal, R ini persen, ya suku bunga tunggal, T per 12 ini waktunya. Kenapa per 12? Karena 1 tahun itu 12 bulan. Gitu ya. Kita cari I-nya dulu teman-teman. I itu bunga. Nah, ini kan tabungan akhirnya 620.000. Berarti mencari I itu 620.000 dikurang tabungan awal. Tabungan awalnya 500.000. Berarti dikurang dengan 500.000. Sama dengan 120.000. Udah deh, setelah ini kita bisa substitusi ke dalam rumus. Rumusnya I sama dengan P kali R kali T per 12. I-nya 120 ya. Jadi 120.000 sama dengan P. P-nya itu tabungan awalnya. Tabungan awalnya 500.000. 500.000 dikali R. R itu suku bunga tunggal atau yang dalam persen ini. Ya, 8% ini jadikan pecahannya jadi 8 per 100 dikali T per 12. Oke, ini kita coret 2, ini kita coret 2. 8 sama 12-nya kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 4. Ini jadi 2, ini jadi 3. Gitu ya. Oke, karena kita mau cari T, teman-teman, biarin T-nya sendiri. Berarti 120.000 ini kan 3 di bawah ya. Berarti ketika pindah ke sebelah kiri jadi dikali per. Ini kan 5.000 ya sisanya ya. Ini udah dicoret nolnya 2. 5.000 ini kan perkalian di sebelah kanan. Ketika pindah jadinya pembagian. Jadi dibagi 5.000 dikali. Nah ini sama nih. Ya, dikali 2. Gitu teman-teman. Tuh 2, 3 coret. Tuh 2, 3 coret. Oke, ini 2 sama 120 bisa kita coret ya. Ini 1, ini jadinya 60. Ya, 60. Nah, 60 bisa dibagi 5 nih teman-teman. Ya, kita coret. Ini jadi 12. 12 dikali 3 sama dengan 36. Jadi, T-nya itu 36 bulan ya, 36 bulan. Gitu untuk nomor 9 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10 teman-teman. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan R bilangan prima antara 1 sampai 10 adalah K. Rumus dari himpunan bagian itu 2 pangkat N. Nah, di soal katanya himpunan R itu bilangan prima antara 1 sampai 10. Berarti bilangan prima antara 1 sampai 10 itu 2, 3, 5, 7. 9 nggak masuk karena 9 itu masih bisa dibagi 3. Gitu ya. Oke, jadi jumlah anggota himpunan R ini ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Maka mencari himpunan bagiannya 2 pangkat NR. Sama dengan 2 pangkat 4. Jadinya 16. Gini untuk nomor 10-nya.